Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rosaria Indah, peserta Latsar CPNS Angkatan 38 Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Podcast saya kali ini merupakan tugas kedua dari agenda 3 tentang pelayanan publik dengan tutor Bapak Arminsyah, Sos, MHP. Seorang ASN diserahi tugas untuk melaksanakan pelayanan publik. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang ASN harus paham bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas akan mensukseskan cita-cita bangsa sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pelayanan publik juga diselenggarakan selain memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, diselenggarakan juga karena memberikan perlindungan bagi warga negara. Contoh barang dan jasa publik diantaranya udara bersih dan jaminan keamanan TNI atau Polri. Di dalam pelayanan publik juga terjadi pasar monopoli. Ciri dari pasar monopoli adalah adanya satu produsen atau perusahaan yang bisa menarik daya beli banyak orang. Kekuatan produsen yang bersifat mutlak menyebabkan produsen bisa menentukan harga jual sesuka hati dan tidak ada barang pengganti yang bisa dipilih orang. Sehingga barang-barang yang dijual di pasar monopoli dianggap terlalu mahal dan sulit didapatkan. Kemudian, barang jasa publik memenuhi dua karakteristik, yaitu memiliki rivalry dan eksklusibilitas yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya barang jasa tertentu yang telah dikonsumsi oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Eksklusibilitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang jasa sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang jasa yang dihasilkannya, sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibanding keuntungan yang akan mereka peroleh. Kemudian, barang dan jasa dikonsumsi oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhannya. Apa konsumsi itu? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi dibagi menjadi dua macam, yaitu individual consumption, yaitu dikonsumsi secara bersama-sama, dan joint consumption, yaitu dikonsumsi secara individu. Apa saja sih karakteristik perkembangan perubahan paradigma pelayanan publik? Yang pertama, karakteristik OPA, Old Public Administration, yaitu negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sektor swasta dan masyarakat sipil belum berkembang dan mampu menjadi alternatif untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Paradigma selanjutnya adalah New Public Management, yaitu manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi hanya pada keuntungan. Dan paradigma yang terakhir adalah New Public Service. Artinya, negara menunjukkan eksistensi dan keberpihakan terhadap penyedia layanan bagi masyarakatnya, contohnya pelayanan gratis. Apa saja ya perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat? Pelayanan publik, resiko kegagalan penyelenggaraannya dirasakan oleh banyak orang, sedangkan pelayanan privat hanya perseorangan. Kemudian, pelayanan publik, akses warga terhadap pelayanan merupakan tanggung jawab negara, sedangkan pelayanan privat adalah tanggung jawab warga. Kemudian, perbedaan yang lainnya dilihat dari sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pelayanan publik dilihat dari anggaran subsidi pemerintah atau user free, sedangkan pelayanan privat diperoleh dari kekayaan negara yang dipisahkan. Seorang ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik dengan cara perbaikan birokrasi. Di dalam budaya birokrasi harus mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Di dalam pelayanan publik harus mengedepankan etika dan etiket. Apa sih etika dan etiket? Etika biasanya berkaitan dengan perkataan moral dan adat istiadat atau kebiasaan cara hidup seseorang melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Sedangkan etiket berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Tujuan etiket antara lain memuaskan pengguna jasa, menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa, dan menciptakan keakraban dan menjaga sopan santun. Sedangkan manfaat etiket adalah memudahkan hubungan baik dengan setiap orang, mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain, lebih dulu menghargai orang lain, jangan menuntut untuk dihargai orang terlebih dahulu, dan untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan diri sendiri dari berbagai situasi. Dengan mengedepankan pelayanan publik yang baik, jadilah ASN yang profesional dan berintegritas. Terima kasih.